Kullu nafsin dha'iqatul maut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Jumpa kembali dengan channel Pramuka Man Insan Cendekia Serpong. Kali ini kita akan mempelajari tentang bagaimana cara pemulasaraan jenazah. Marilah kita saksikan bersama. Baiklah, sebelum kita memandikan jenazah, kita pastikan persiapan kita untuk mandi sudah ada dulu. Yang pertama adalah keranda mandinya. Ya, ini lebih tinggi di bagian kepala dibanding di bagian ke bawah kakinya. Kemudian ini ada penyangga jenazah supaya tidak tergeletak di atas keranda mandinya. Nah, mayat diletakkan menghadap kiblat. Artinya yang kedua yang kita siapkan adalah tempat mandinya harus tertutup dari pandangan umum sehingga keadaan si mayat terjaga. Nah, yang memandikan adalah orang-orang yang bisa menjaga amanahnya. Orang-orang keluarga dekat akan lebih baik dan bisa memandikannya. Berikutnya persiapan kita adalah anduk untuk mengeringkan mayat setelah selesai dimandikan. Kemudian ini ada waslap untuk membersihkan bagian aurat mayat. Karena akhlaknya kita nggak boleh menyentuh langsung bagian aurat mayat. Sehingga ketika membersihkan aurat mayat kita harus pakai sarung tangan. Ya. Kemudian yang keempat sabun yang untuk memandikannya. Kita pakai sabun yang wangi untuk memandikannya. Yang berikutnya kita siapkan juga air untuk memandikannya karena ini praktek jadi airnya sedikit. Kalau memandikan sesungguhnya airnya secukupnya, kerannya tetap menyala. Ini satu air yang biasa yang untuk membersihkan sampai najis-najisnya sampai memandikan. Kemudian setelah itu kita pakaikan air yang sudah dikasih kapur barus sama air bunga mawar yang wangi. Ya, untuk disiramkan pada siraman terakhir setelah dibersihkan jenazahnya. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت
kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setelah kita mandikan, mau membawa ke tempat pengapanan, kita harus perhatikan bahwa kalau menjalankan mayat, kakinya yang di depan. Ya, kita bawa kakinya yang di arah depan. Baiklah, ketika kita akan mengapani, yang kita siapkan adalah kain kapannya. Nah, sama tali. Ini tali ini sebenarnya diambilkan dari pinggir kain kapan ini. Ditobek, ya, ini yang dijadikan tali. Betul, ini udah dipotong talinya ya. Nah, tali ini kita hamparkan di bawahnya nanti. Nah, ini bisa menghamparkan. Kemudian ini hamparan paling bawah. Ya, karena perempuan mayatnya, maka hamparannya itu ada dua helai. Kita pakaikan 2 helai hamparan. Ya. Kemudian kita pakaikan yang paling dulu kita pasang, paling terakhir kita pakaikannya. Nah, kerudung yang paling dulu kita pakaikan adalah atasannya, ya. Maka atasannya itu dia ada di paling atas. Kemudian bawahannya, ya, bawahannya. Kemudian ini kerudungnya. Nah, setelah hamparan yang 2 ini, baru ini urutannya seperti yang tadi. Nah, untuk memulainya kita taruhkan talinya dulu. Untuk naruh tali ini disesuaikan dengan panjang mayit. Kemudian kainnya yang akan kita pasang ini, kita lebihkan 30 cm ke atas dan 30 cm ke bawah. Biar bisa mayatnya terbungkus dengan rapi. Nah, ini mana? Kainnya kita bentangkan di atas tali yang sudah kita susun rapi. Ini lapisan paling bawah. Kemudian lapisan kedua juga untuk pembungkus mayat. Dipanjangin aja. Diletakkan ini. Nah, setelah itu kita letakkan apa dulu yang kita pasang belakangan, kerudungnya. Maka kita pasangkan kerudungnya dulu. Ini kerudungnya kita lipat segitiga. Nah, setelah itu kita pasangkan bawahannya. Ini bawahan. Oh, ini atasan. Atasan dulu ya, baru bawahan. Atasan ini tuh kepala. Kita ini kan. Baru setelah itu yang bagian bawahan. Dari pinggang sebelah sana buat ini. Nah, diperkirakan dari pinggang mayit. Nah, ini untuk jaga-jaga kalau mayatnya misalnya sakit lama atau kecelakaan, khawatir ada yang masih ada yang keluar, kita pasangkan popoknya. Nih. Nanti dilapisin kapas supaya bisa meresap kalau ada cairan yang masih keluar. Sekarang kita bawa mayatnya. Setelah kita taruhin mayatnya, sekarang kita pasangkan satu persatu. Mulai dari atasan, ini ada bolongan di lehernya. Nah, kita tutupkan sambil pelan-pelan diambil penutupnya. Sehingga aurat mayat tidak terbuka. Nah,
Kemudian kita rapikan. Tadi popoknya dulu ya. Nah, kain popok tadi yang kita siapkan. Tarik. Nah. Kemudian popok ini kita ikat seperti popoknya bayi. Nah, ini dirapikan. Boleh dirapikan ke atas. Bawahnya atasannya dulu. Nih. Yang kanan di bagian atas. Lipatan kanannya di bagian atasnya. Seperti ini. Kemudian ini atasannya kita pasang rapi. Nah, kemudian atasannya juga kita rapikan. Bisa dilipat juga ke atas. Nah, yang dari kanan dirapikan. Kemudian kita pakaikan kerudungnya. Nah, sebelumnya ada lubang-lubang mata, hidung, mulut, telinga, dikasih kapas. Ya, tutupin dengan kapas, barulah dipasangkan ke sini kerudungnya. Yang kanan di bagian atasnya. Nah, setelah itu baru hamparan, satu lapis hamparan untuk menutupi semua. Jadi ini masukin aja. Nah, kita rapikan. Ini yang terakhir. Yang kanan di bagian atasnya. Kita ikat bagian, berarti ini dari bawah. Nah, diikat. Dan mengikatnya pakai ikat simpul. Sehingga nanti bisa dibuka lagi pas di dalam kuburnya. Kita ikat dengan ikat atau ikat pita gitu ya. Ikat pita. Di bagian tengah atau badannya kita ikatnya di sebelah kiri. Karena nanti mayatnya akan dimiringkan ke arah kiblat. Tangan kanannya di bawah dan tangan kiri di atas. Maka kita ngikatnya dari sebelah kiri. Sama ikatnya ikat pita atau ikat simpul. Supaya apa? Supaya nanti ketika dikubur kita bisa buka kembali. Tidak diputus talinya. Ini dirapikan. Diikat sebelah kiri. Dengan ikatan simpul. Nah, ini dirapikan. Begini. Setelah selesai kita akan siap menyolatkan mayat.